Om Swastiastu. Selamat datang berjumpa lagi di Alit Arnawo Channel ternak sapi Bali. Kali ini kita berada di tempat bang pakan kita, sahabatku. Jadi ini suasana pagi di desa, di perkampungan ya. Ada suara ayam kampung, ada ayam hutan. Nah, seperti ini suasana kita di sini. Jadi sahabatku, untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini sering kali kita dedikasikan untuk membagikan informasi tentang usaha kita berternak di kampung ataupun di pedesaan, di mana di desa kita ini banyak potensinya limbah pertanian, karena kita ketahui di perkampungan itu adalah di pedesaan, aktivitas yang banyak digeluti oleh penduduk masyarakat di sini adalah bertani dan juga berternak. Selain berternak sapi, khususnya sapi Bali, juga masyarakat di sini banyak juga bertani. Jadi di sana ada menanam jagung, menanam padi. Jadi limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Oke, sahabatku, terima kasih yang telah klik video ini dan menonton. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan untuk teman-teman sahabatku yang mungkin sedang dalam keadaan kurang enak badan, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan tentunya kita bersyukur hingga detik hari ini kita masih bisa menyapa sahabatku lewat channel YouTube ini. Astungkaro, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita selalu bisa berbagi informasi seputaran berternak sapi. Kali ini kita membagikan aktivitas kita sebagai para peternak sapi secara sederhana di pedesaan. Inilah aktivitas kita. Walaupun seperti yang kita ketahui saat ini Hari Raya Idul Adha, tentunya harga sapi itu untuk penggemukan itu mahal, dan berimbas pula dengan kemahalan ataupun kenaikan harga dari sapi penggemukan itu mengakibatkan harga perdetan pun merangkak naik. Karena pertama, kebutuhan akan bibit itu setelah sapi penggemukannya dijual, tentunya para peternak kembali mencari bakalan. Kedua, setelah Hari Raya Idul Adha ini tentunya banyak teman-teman ya yang menginvestasikan kembali uangnya untuk kembali berternak, dan juga banyak mungkin sahabat-sahabat yang baru, para pemula ingin juga berternak sapi. Nah, itu mengakibatkan permintaan pedetan itu ataupun bibitan itu kembali ramai dan mengakibatkan harganya pun merangkak naik. Jadi sahabatku, siklus seperti itu sudah kita ketahui ya. Setahun sekali itu pasti ada Hari Raya Idul Adha, hari raya keagamaan umat Islam, umat Muslim yang selalu melakukan ataupun tradisi kurban yang membutuhkan sapi yang tentunya sudah poel ya, sudah besar, yang layak untuk dijadikan kurban. Jadi kembali kita di sini para peternak pemula ingin juga di momen ini kita selalu ingin berbagi informasi lewat channel berternak yang sederhana ini. Dengan kesederhanaan ini kita bisa bertahan di saat harga sapi murah, apalagi harga sapi naik. Tentunya itu akan lebih membuat kita semangat lagi. Jadi usahakan kita berternak sapi itu jangan terlalu jor-joran ya. Kita memberikan pakan pabrikan. Usahakan membeli sapi bibitan itu di saat harga murah kalau bisa. Poinnya itu ya. Jadi kalau kita itu bisa prinsip ekonomis, mengeluarkan biaya sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi prinsip itu tetap kita utamakan. Yang kita sudah pelajari mungkin dari SMP ya, dan teman-teman mungkin sudah senior, para pebisnis, tentunya itu adalah prinsip yang sudah lama kita dapat ilmunya dari sekolah. Tetapi terkadang juga kita hukum pasar itu tidak bisa kita tebak ya. Di saat permintaan tinggi, tentunya itu akan mengakibatkan harga pedetan atau bibitan itu naik.
Dan di saat pasar lesu, otomatis harga padetan itu stagnan ataupun malah bisa mudah merosot terus, karena apalagi sentimen pasar itu para saudagar itu tidak, biasanya jarang yang mau beli sapi, mengakibatkan kalau kita menjual sapi di kandang itu semakin susah, karena kita hanya mengharapkan kedatangan pembeli ke kandang kita. Beda dengan kalau kita jual ke pasar ya. Kalau pasar sepi seperti itu, jadi kita itu harus pikirkan time ataupun waktu yang tepat untuk kita menjual ataupun membeli. Jadi sekarang ini sedang ramai-ramainya para pembeli membeli sapi penggemukan, tentunya itu di saat hari raya Idul Adha ini. Tentunya kita sebagai peternak itu usahakan sapinya kita jual sekarang ya, kalau kita memiliki sapi penggemukan, karena setelah hari raya Idul Adha ini tentunya kembali pasar itu sepi, hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun kebutuhan sehari-hari saja. Beda dengan di saat Idul Adha ini, untuk memenuhi daging ataupun hewan hidup untuk kurban itu lebih banyak. Jadi karena ketika di Bali ini kita mengetahui kebutuhan untuk daging sapi itu tidak seperti di tempat lain ya. Mungkin di tempat lain itu biasa mayoritas yang mengkonsumsi daging sapi, tapi kalau di Bali itu ya bisa dihitung, tidak semua artinya, dan masih tetapi juga masih ada yang mengkonsumsi daging sapi. Tapi ya begitulah pasaran di Bali itu, harga dagingnya mahal tapi volume penjualannya itu tidak terlalu banyak. Jadi mungkin para tukang potong RPH itu tidak sebanyak di tempat daerah lain di luar Pulau Bali yang memotong sapi khususnya penggemukan ya. Jadi teman-temanku, kita di sini berusaha berternak secara sederhana dengan perawatan seperti sekarang kita ini. Pagi-pagi sudah kita mandikan dan kita usahakan menyediakan pakan rumput di pagi hari ini supaya sapi kita ini tetap bisa memakan ataupun mendapatkan sehat alami. Kita usahakan pagi, siangnya memberikan air minum, dan sore juga kita berikan pakan. Ya, 2 kali secara umum kita memberikan pakan untuk ternak sapi kita sesuai dengan berat badannya. Jadi kira-kira 10% dari berat badannya itu kita berikan untuk kebutuhan pakannya. Oke sahabatku, ini adalah padetan kita yang sudah kita rawat selama 1 tahun. Ini belum cocok untuk, masih kecil ini ya, nanti mungkin tahun depan bisa kita lihat ya perkembangannya. Semoga tahun depan bisa kita jual. Oke sahabatku, itu saja informasi kita berternak sederhana skala rumahan di pedesaan ya. Kalau kita informasikannya, ini adalah usaha berternak sapi di pedesaan secara sederhana ya, masih sangat tradisional, di mana 100% pakannya alami, tidak kita memberikan pakan pabrikan seperti velvet ataupun pellet racing itu ya. Jadi karena kita ketahui harga sapi itu tidak terus bagus, tidak baik-baik saja, karena kita ketahui di hari biasa itu harganya menurun. Nah, untuk itu, untuk kita mensiasati biaya pakan tinggi, kita usahakan kita prinsipnya memberikan limbah yang ada di tempat ini. Jadi kita bisa menekan biaya pakannya. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan. Salam dari Bali, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Om Santi 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 Om.